Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Novi Chandra. Teman-teman, kali ini aku bikin brownies kukus coklat. Ini bisa juga resepnya dipakai untuk base cake ulang tahun. Kali ini aku pakai resep Nyonya Lim yang 4 telur. Ini enak, ringan banget, kempus-kempus, dan cara bikinnya gampang. Dan juga bahan-bahannya juga gampang banget teman-teman. Diikutin step-stepnya, insya Allah berhasil dan rasanya nyoklat banget. Cocok buat cemilan di rumah atau ide jualan. Mau tahu gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Pertama-tama aku akan lelehkan coklat. Ini DCC aku pakai 70 gram dan juga 120 ml minyak sayur atau minyak goreng. Di resep aslinya teman-teman menggunakan full minyak goreng ya, tapi aku di sini pakainya 100 ml minyak goreng dan 1 sendok makan margarin. Bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Kalau mau pakai margarin, maksud aku kalau pakai full minyak goreng juga nggak apa-apa karena sesuai resepnya seperti itu. Ini aku panaskan hingga mencair meleleh dan aku aduk, aku campur dan aku tunggu hingga dingin untuk nanti dimasukkan ke dalam kuenya. Selanjutnya aku siapkan tepung terigu sebanyak 90 gram. Kemudian di sini ada baking powder setengah sendok teh, soda kue 1 sendok teh. Kemudian di sini juga ada 1/4 sendok teh garam. Kemudian aku juga tambahkan coklat bubuk sebanyak 4 sendok teh munjung. Di sini totalnya adalah 30 gram teman-teman ya. Jadi ini 4 sendok teh munjung tinggi begitu ya. Kemudian ini sudah selesai, bahan keringnya aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada gula pasir 150 gram. Ini aku tambahkan 4 butir telur utuh. Untuk telurnya ini suhu ruang dan ukuran sedang teman-teman. Aku tambahkan SP sebanyak 1 sendok teh. Ini di mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai putih, kental, dan berjejak. Untuk resep lengkap teman-teman bisa cek deskripsi video karena sudah aku sematkan di sana ya. Ini dia teman-teman, sudah siap. Untuk teksturnya jadi seperti ini, bisa dilihat ya bahwa dia sudah putih dan ketika mixer ditarik atau diputar dia meninggalkan jejak. Terus ketika diangkat mixernya jadi seperti ini nih ya teksturnya teman-teman, berjambul seperti ini. Ini tandanya sudah siap, bisa disisihkan untuk mixernya. Kemudian aku masukkan bahan keringnya di sini dan diayak terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada coklat bubuk supaya tidak menggumpal dan lebih mudah dalam mengaduknya. Langsung aku masukkan semua ya teman-teman untuk bahan keringnya. Setelah itu aku aduk perlahan menggunakan teknik aduk balik aja. Ini pelan-pelan aja ya teman-teman, atau mau pakai mixer juga boleh dengan kecepatan yang paling rendah. Ini diaduk sampai merata. Nah teman-teman, sambil nonton jangan lupa ya untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Nah teman-teman, ini sudah mulai tercampur rata, walaupun masih ada yang grindil nggak apa-apa ya. Kemudian ini coklat yang sudah dilelehkan tadi, ini aku langsung masukkan aja ke dalam adonannya. Dan ini dicampur sampai benar-benar rata. Ini harus benar-benar rata ya teman-teman, karena kalau enggak bahan minyak ini akan membuat kuenya menjadi bantat. Ini aku aduk lagi menggunakan teknik aduk balik juga. Nah kalau teknik aduk begini, jadi aku caranya seperti ini ya teman-teman. Bolnya ini diputar, kemudian spatulanya ini juga dinaikin ke atas seperti ini. Ini akan membuat adonannya jadi lebih cepat tercampur. Nah teman-teman, setelah tercampur merata, warnanya akan berubah seperti ini. Ini sudah tercampur merata ya, sudah tidak ada endapan di bagian bawahnya. Ini waktunya aku bagi adonan.
Untuk adonan lapisan kedua ini aku bagi 100 gram. Kalau teman-teman gak ada timbangan boleh menggunakan 3 centong seperti ini ya. Ini aku sudah selesai, kemudian ini aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya sudah aku siapkan ini loyang ukuran 18 x 18 cm dan dialasi menggunakan baking paper. Untuk bagian samping-sampingnya tidak diolesi margarin ya teman-teman, supaya kuenya nanti tidak menciut. Oke, ini sudah dituang, kemudian ini aku ratakan ke bagian samping. Usahakan untuk kuenya itu menyentuh bagian samping ya teman-teman, supaya nanti tidak menciut. Kemudian ini diketuk-ketuk terlebih dahulu untuk menaikkan udara, supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Dikukus selama 10 menit menggunakan api sedang. Kalau teman-teman pakai kukusan seperti aku, dilapisi dengan serbet supaya air uap tidak menetes ke dalam kue. Untuk adonan yang 100 gram tadi, aku tambahkan dengan susu kental manis sebanyak 2 bungkus atau 2 sachet ya teman-teman. Boleh merek apa aja. Nah, ini sudah aku masukkan, kemudian ini aku aduk sampai rata. Setelah merata, ini waktunya untuk dimasukkan ke dalam kukusan. Setelah 10 menit, kue dalam kukusan sudah matang. Ini aku masukkan juga untuk lapisan keduanya. Lapisan kedua sudah dimasukkan nih teman-teman. Waktunya untuk diratakan. Pastikan adonan benar-benar rata sampai menyentuh pinggiran dari loyang. Kemudian ini dikukus kembali selama 10 menit atau sampai matang. Setelah 10 menit, lanjut aku masukkan untuk lapisan terakhir atau sisa adonan. Kemudian ini diratakan menggunakan spatula seperti ini teman-teman. Pastikan benar-benar rata supaya nanti kuenya tidak bergelombang. Kemudian ini dikukus selama 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit kita tes tusuk sebelum diangkat. Siapkan lidi yang bersih seperti ini, kemudian ditusukkan ke dalam kue. Kalau misalkan tidak ada yang menempel, tandanya kue sudah matang. Ini sudah matang ya teman-teman, bisa diangkat dan biarkan dulu uap panasnya menghilang. Setelah hilang uap panasnya, kemudian ini aku sisir bagian 4 sisinya agar nanti mudah mengeluarkannya. Karena tadi tidak menggunakan margarin, jadi wajib untuk disisir ke 4 sisinya ya. Boleh menggunakan spatula atau pisau potong kue seperti aku. Ini langsung dibalik aja dan bismillahirrahmanirrahim. Nah, terlihat ya teman-teman, ini tuh sudah matang sempurna. Ini aku lepaskan dulu untuk baking papernya. Kemudian akan aku perlihatkan untuk bagian atasnya. Ini dia teman-teman untuk bagian atasnya, dan dia tuh rata sempurna ya. Dan kalau ditekan dia tuh kelihatan banget kalau kuenya tuh lembut tuh. Akan aku potong untuk memperlihatkan bagian dalam kuenya. Lihat teman-teman, kelihatan ya kalau misalkan tadi lapisan yang kita buat itu ada dan dia tidak tenggelam. Untuk tekstur bagian dalamnya ini tuh kelihatan banget kalau teksturnya tuh lembut. Ketika dibelah kuenya tuh kelihatan kalau lembab dan dia tuh sangat kempus-kempus. Dimakan gak seret di tenggorokan, rasanya nyoklat banget, bahan-bahannya juga gampang didapetin. Langsung teman-teman recook di rumah, karena itu recommended banget. Kalau recook jangan lupa tag Instagram aku di @novichandra. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, menghibur dan menginspirasi. Ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.